everyone, welcome back. It's me again, Jaslyn. In this video, I'm gonna talk about my experience studying in Singapore for 2 years. And I'll be speaking in my own language, which Bahasa Indonesia. So if you guys don't understand, you can always hit the CC button down here for subtitles. Before that, don't forget to subscribe, like this video if you like this, and share it with your friends if you found this helpful. Jadi di video ini aku akan ngebahas preparation sebelum kalian pergi ke Singapura, living cost pastinya, karena banyak banget yang nanya Singapura tuh beneran mahal atau sebenarnya kita bisa hemat sih di sana. Di Singapura itu ada dua jenis sekolah. Yang pertama government atau local university, dan yang kedua itu private university. Dan kebetulan aku sekolahnya di private university, di MDIS atau biasa dikenal sebagai Management Development Institute of Singapore. Dan aku cuman kuliah 2 tahun dan itu udah bachelor degrees. Nah, salah satu reason kenapa orang banyak sekolah di Singapura itu pertama karena cepat selesainya, kedua karena education mereka itu bagus banget, dan ketiga itu nggak jauh dari Jakarta atau dari Indonesia. Nah, sebelum kalian sampai di Singapura, jangan lupa pastiin kalau dokumen-dokumen kalian itu udah lengkap. Misalnya yang dibutuhin sekolah itu kan IELTS, jadi pastiin IELTS kalian itu udah di atas requirements-nya mereka. Dan surat penerimaan sekolah pastinya itu harus disiapin. Dan nanti setelah kalian sampai di Singapura, kalian itu akan disuruh bikin student card. Dan sebelum bikin student card, kalian juga harus tes kesehatan. Nanti akan dibantu dengan sekolah kalian. Untuk kalian yang gak mau ngurusin semua-muanya sendirian, kalian bisa ngurusin lewat agent. Nah, kebetulan aku tahu agent yang namanya Topken Education. Dia bakal ngurusin semua dokumen kalian yang dibutuhkan nantinya. Misalnya kayak document translation, terus pre-departure briefing, dan juga mereka bakal rekomend kalian univ apa yang cocok buat kalian. Dan bagusnya mereka, dia itu based in Singapore, dan juga yang ngurusin semua itu bekas student dari Singapura. Jadi pastinya lebih trusted kan. Kita akan move on ke living cost. Jadi ada 4 pengeluaran terpenting, yaitu uang kos, uang transport, uang makan, dan juga personal expense. Nah, kita akan mulai dari uang kos dulu. Di Singapura itu ada beberapa jenis tempat tinggal yang berbeda. Pertama itu HDB. HDB itu maksudnya building yang disupport sama pemerintah. Jadi pastinya lebih murah. Kedua itu ada kondominium. Kondominium itu sama seperti apartment, jadi versi lebih modernnya. Dan ketiga itu landing house. Nah, landing house ini sama kayak rumah-rumah di Indonesia. Dan yang keempat itu ada yang namanya dorm atau hostel. Jadi ini itu jenis building yang di-provide sama sekolah untuk mengakomodasikan student-studentnya untuk tinggal di situ. Untuk tipe kamar itu ada 2 jenis tipe yang berbeda. Yang pertama itu ada yang namanya single bedroom, bedroom tanpa bathroom. Jadi bathroomnya itu pasti di luar. Dan itu kisaran harganya mulai dari $600 sampai $1.500. Tergantung building yang kalian pilih. Dan yang kedua itu ada yang namanya master bedroom. Jadi bedroom plus bathroom itu di satu kamar. Itu range harganya dari 1.800 sampai 3.500. Untuk kalian yang bingung nyari tempat tinggal di mana, kalian bisa cek di propertyguru.com, nestia.com, dan juga Carousel SG. Nah, untuk kalian yang merasa kok mahal banget ya, J, ada alternatif lain nggak? Jawabannya ada. Jadi kebetulan di tempat aku sekolah, yaitu MDIS, dia itu ada dorm. Dorm ini terbuka untuk siswa dari berbagai sekolah. Jadi untuk kalian yang dari SIM mau tinggal di MDIS dorm, itu bisa banget. Nah, range harga kamarnya mereka itu mulai dari 500 sampai 1.000. Jadi benar-benar sampai segitu aja range-nya. Dan tipe-tipe kamarnya juga berbeda. Ada yang quad room, yaitu 4 orang di dalam satu kamar. Terus double room, atau 2 orang dalam satu kamar. Dan juga single room. Tapi yang single room ini kuotanya sangat-sangat sedikit. Even aku aja yang nungguin 1,5 tahun itu nggak bakal dapet single room. Jadi aku berakhir di double room. Dan juga dia tuh ada kamar untuk orang tua yang mungkin masih nganterin anaknya ya, terus anaknya belum bisa ditinggal. Itu ada tempat penginapannya juga. Dan harganya kalau nggak salah $100 per malam. Plus poinnya tinggal di dorm, itu di bawah udah ada 7-Eleven. Jadi untuk kalian yang mau supper, itu bisa langsung turun ke bawah, karena mereka itu kebetulan buka 24 hours. Terus kedua, mereka juga ada kantin yang ngejual semua jenis makanan
dari Indian sampai Korea, terus juga ada Indonesia food, jadi lengkap banget. Ketiga, dia tuh ada library, ada gym juga, dan dekat banget sama swimming pool. Sekarang kita akan move on ke uang transport. Sebagai student, mungkin cuma dibutuhkan $50 sampai $100 untuk transport. Nah, kartu-kartu yang bisa dipakai itu bisa EasyLink card, Nets card, dan juga bisa kartu debit card kalian, misalnya DBS atau OCBC. Nah, itu bisa link ke HP kalian sendiri, jadi benar-benar easy banget dan secanggih itu. Jadi kalian tinggal tap itu bisa pakai HP. Itu yang terakhir kali aku lakuin di Singapura. Harga Grab di Singapura itu lumayan tinggi ya, range-nya itu bisa dari $10 ke atas, apalagi kalau misalkan peak hour. Makanya aku saranin kalau misalkan kalian memang mau menghemat, kalian bisa pakai transportasi umum seperti MRT, LRT, atau juga bus. Karena kebetulan di sana itu udah ada app ini benar-benar nge-track berapa lama bis kita akan sampai, dan itu biasanya tepat waktu. Untungnya itu. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan bakal telat atau apa dengan naik transportasi umum. Yuk kita lanjut ke uang makan. Jadi uang makan itu tergantung kalian makannya apa. Kalau misalkan makan di hawker center atau di kantin-kantin sekolah, kalian bisa ngabisin $3 sampai $10 per harinya. Karena makanan-makanan di sana berkisar dari harga $2 sampai $10. Nah, kalau misalkan kalian makan di restoran, itu minimal pasti kalian ngabisin $15 sampai tak terbatas tergantung makanan kalian. Apalagi kalau misalkan kalian makannya Hai Di Lao. Hai Di Lao itu kalian bisa habis $50 per orang. Tips-tipsnya untuk kalian yang mau menghemat, kalian bisa makan di hawker center atau food court di Singapura. Karena makanan-makanan di sana juga enak, jadi nggak harus ke restoran yang mahal untuk cari makanan enak. Karena kebetulan Singapura itu terkenal dengan makanan di hawker centernya. Nah, aku akan kasih tahu beberapa makanan favorit aku di Singapura. Pertama, itu ada Buntongki. Buntongki chicken rice itu ada di semua daerah Singapura karena itu banyak banget. Dan itu enak banget chickennya. Harganya pun juga nggak mahal, berkisar dari $5 sampai seterusnya. Nah, kedua ada Founder Bak Kut Teh. Jadi Founder Bak Kut Teh ini pork soup gitu. Taste-nya itu bener-bener rich dan aduh jadi pengen kesana. Ketiga ada Swee Chun. Jadi Swee Chun ini adalah dim sum shop gitu di daerah Little India. Ini terkenal banget sama orang Indonya. Jadi setiap kali kesana itu gak mungkin kalian gak ketemu orang Indo. Ada tempat sushi favoritku namanya Koh Grill. Jadi Koh Grill ini dia tuh lokasinya di Somerset, di Wisma Atria lebih tepatnya, di lantai 4. Dia tuh jual sushi enak banget, pokoknya the best ever. Selanjutnya ada Tanyi. Dia tuh kayak steam fish gitu. Ada di 313 Somerset. Ini enak banget, kalian bisa makan berdua. Nggak cuman sih, ini lumayan. Bisa habis $40. Tapi bener-bener rasanya enak banget. Banget. Untuk kalian yang mungkin homesick dan butuh makanan Indonesia, ada yang namanya Bebek Pandut. Itu ada di Lucky Plaza Orchard. Dan kedua itu ada Papa Ayam. Papa Ayam itu geprek. Itu ada di 313 Somerset. Dan juga ada Tok Tok Indonesian Soup House. Ada juga di 313 Somerset. Personal expense. Pastinya kalian butuh pengeluaran untuk SIM card dong. Nah, SIM card yang aku tahu di Singapura itu ada Starhub dan juga Singtel. Tapi kebetulan aku pakainya Starhub. Nah, Starhub itu dia tuh ada package setiap bulannya yang harganya $10. Itu kalian bisa dapat 3 giga kalau nggak salah. Tapi jangan khawatir karena di Singapura itu hampir di semua tempat ada wifi. Jadi kalian nggak perlu nyalain data kalian. Kalian tinggal nikmatin aja wifi-nya. Even di bus itu udah ada wifi. Jadi bener-bener tenang aja deh. Kalian tuh bakal tercukupkan dengan 3 giga sebulan. Kedua, kalau misalkan kalian mau nonton movie, kalian bisa nikmatin diskon. Misalnya harga awalnya itu $16, kalian bisa nikmatin setengah harganya, jadi $7. Itu bener-bener affordable banget kan jadinya. Dan kebetulan ada beberapa temanku di Instagram yang nanya, challenge apa dan how to handle it.
Nah, pertama challenge yang aku rasain di Singapura, mereka tuh bener-bener cepet banget. Dari mereka jalan, mereka ngomong, mereka ngelakuin sesuatu, itu cepet banget. Mungkin karena mereka terbiasa dengan rapid life dari kecil ya. Jadi, aku bisa tarik conclusion kalau misalkan Singapore is a fast city, everything feels so quick there. Untuk kalian pendatang atau foreigner, kalian benar-benar harus ngikutin pace-nya mereka. Kedua, challenge-nya, kebanyakan orang Singapura itu atau Singaporean itu kompetitif atau biasa dikenal sebagai kiasu. Jadi mereka itu benar-benar nggak mau kalah. Even presentasi aja dia mau jadi yang pertama karena dia tahu dengan menjadi pertama itu value-nya bakal lebih banyak yang didapetin. Question selanjutnya, apa value baru yang kamu dapetin selama living in Singapore dan kamu terapin dimanapun berada? Value yang aku dapetin setelah aku living in Singapore itu adalah hidup mandiri. Jadi be independent itu benar-benar value yang aku dapetin. Karena selama living abroad atau living in Singapore, aku terbiasa dengan hidup sendiri dong. Apa-apa sendiri. Terus nggak ada orang tua. Harus handle problem itu sendiri juga. Nggak boleh bergantung sama siapa-siapa. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kamu mengatasi culture shock dan juga homesick? Be adaptable. Jadi aku harus terbiasa dengan culture mereka dong pastinya. Pertama mungkin memang kita kaget ya, karena loh ini kok kayaknya di country kita nggak kayak gini, kok di sini kayak gini. Tapi aku sadar nggak cuman aku yang ngerasain hal ini. Jadi aku tanya teman-temanku, mereka juga ngerasain hal yang sama. Makanya kita bisa relate dan akhirnya kita bisa support each other. Itu how I handle it. Dan juga ngatasin homesick. Kebetulan selama di Singapura aku nggak pernah homesick karena deket banget dan juga faktor sering pulang. Jadi kalau misalkan aku lagi term break, itu aku selalu pulang ke Jakarta karena saking deketnya. Last question, favorite place to hang out? Ada beberapa favorite place aku di Singapura. Pertama itu ada Merlion Park karena ada berbagai macam memories di sana. Terus selanjutnya ada USS karena kebetulan kalau misalkan kalian jadi student di Singapura, kalian tuh bisa dapetin diskon di mana-mana, termasuk USS. Jadi aku tuh selalu bikin annual pass buat USS. Aku lupa harganya berapa, cuman ini tuh benar-benar affordable banget. Bahkan pernah aku ke USS sendirian untuk belajar karena aku ngerasa udah lama banget gak ke USS. Terus kalau misalkan aku nggak pergi ke sana, aku rugi. Ketiga, ada Chimes dan Raffles Hotel. Jadi dua tempat ini biasanya aku pergi untuk foto. Oke, segitu aja dulu favorite place aku karena aku nggak bisa cantumin semuanya. Sebenarnya masih banyak, cuman video ini bakal jadi panjang banget. Jadi mungkin kalau misalkan kalian butuh informasi lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah sini, aku bakal bikin video selanjutnya. Thanks for watching my video and I hope you guys found this helpful. Jangan lupa untuk share ke teman kalian kalau misalkan kalian merasa ini berguna. Kasih suggestion, konten-konten selanjutnya yang harus aku bikin itu apa, biar sesuai sama keinginan kalian. So, I'll see you guys in the next video. Bye-bye!